Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, ternyata yang hari ini masuk baik-baik semua ya. Dan alhamdulillah juga kita bisa dipertemukan lagi di kegiatan pembelajaran tatap maya hari ini ya. Meskipun kita tidak bisa bertemu langsung ya anak-anak ya. Kita doakan semoga kita bisa cepat bertemu kembali ya. Nah, tapi harapannya adalah semoga walaupun kita hanya tatap maya tidak mengurangi semangat kalian ya nak ya untuk belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya minta bantuannya untuk Mbak Devi, silahkan memimpin doa. Mbak Devi, suaranya tidak terdengar. Ayo siap-siap, kita mulai berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Devi sudah membantu Ibu untuk berdoa, memimpin doa pada pagi hari ini ya. Baik, ya, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Mbak Anggun tolong dicek apakah teman-temannya sudah masuk GMAT semua. Sudah Ibu, sudah masuk semua. Nah, alhamdulillah jika kalian sudah hadir semua ya nak ya. Baik anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran inti, Ibu ingin sedikit mereview tentang pembelajaran kita ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit-penyakit sistem pernafasan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang TBC ya nak ya. Nah, baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, ada enggak ya yang pernah melihat atau pernah nggak tahu TBC itu, pasien TBC itu seperti apa sih gitu? Ada enggak? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Farida. Ya, saya pernah tahu waktu ikut Ibu ke puskesmas itu saya melihat ada pasien TBC. Oh gitu, jadi pernah melihat ya Mbak ya? Oh bagus. Nah, pas waktu melihat itu Mbak tidak sempat kontak kan sama pasiennya? Tidak, Bu. Pasiennya masih pakai masker? Masih pakai, tapi dibopong sama keluarganya. Oh begitu, ya bagus sekali Mbak Farida jawabannya. Ibu suka Ya. sekali ya. Terima kasih Mbak Farida. Sama-sama Ibu. Ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang TBC, hari ini Ibu ingin sedikit Ibu akan menampilkan ini ya nak ya, menampilkan video ya, video tentang TBC ya. Semoga nanti kalian bisa memahami apa itu TBC. Baik, sebentar ya. Apakah videonya sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Ya, baik. Nah ini ya videonya. Nah, baik. Karena sudah terlihat sedikit. Nah, itu ya anak-anak ya tentang TBC. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana analisa kalian tentang TBC tadi gitu ya. Nah, dari video itu yang sudah kalian saksikan, apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Ada yang mau membantu menjawab? Silakan. Saya Bu, mau jawab Bu. Ya, silakan. Jadi yang saya tangkap dari video tersebut bahwa TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium TB. Dan ternyata sepemahaman saya selama ini salah Bu. Saya mengira TBC itu virus Bu. Oh gitu. Nah, bagus ya Mbak Cynthia ya, ternyata jawabannya. Memang
benar nak ya. Jadi TBC itu bukan disebabkan karena virus ya, dan selama ini mungkin pemahaman kalian memang salah. Jadi TBC ini disebabkan karena bakteri seperti itu ya. Bagus sekali analisanya. Dan sekarang kita akan mempelajari lebih jauh tentang bagaimana perawatan pada pasien TBC. Seperti itu ya. Baik, Baik, Bu. dulu ya. Nah, sepertinya ini kan kalian sudah mulai penasaran ya setelah melihat video tadi. Sekarang, nah Ibu akan jelaskan dulu sebelum kita pembelajaran inti. Ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ini di ruang lingkup pembelajaran kita, bahwa kita akan di sini menjelaskan konsep penyakit yang meliputi definisi, etiologi, manifestasi klinis, penata laksanaan dan pemeriksaan penunjang TB. Kemudian menganalisa perawatan pasien TB berdasarkan manifestasi klinisnya ya, dan mengidentifikasi pencegahan penularan TBC. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita di sini, setelah mengamati tayangan materi yang ditayangkan di PTT dan video guru, peserta didik dapat menelaah konsep penyakit TBC yang meliputi definisi, etiologi, manifestasi klinis, penata laksanaan penyakit TBC dengan benar. Kemudian setelah mengamati materi yang ditayangkan lewat video YouTube, peserta didik mampu mengerjakan LKPD dengan menganalisis etiologi dan manifestasi klinis pada pasien TB. Setelah menganalisa tayangan di handout yang diberikan kepada peserta didik, mampu merangkum perawatan pasien TB dan pencegahan penularan TBC. Dan melalui penugasan, peserta didik dapat melakukan tindakan perawatan pada pasien TB, lalu memberikan pendidikan kesehatan pada teman sekelasnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, Nana. Nah, kemarin Ibu sudah menyampaikan, sudah membagikan handout, PTT, PowerPoint, dan LKPD yang harusnya sudah kalian baca mulai dari kemarin hingga semalam ya, Nana ya. Dan mungkin sudah sempat kita diskusikan sedikit ya di WA Group kemarin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita pada hari ini, saya akan meminta kalian nanti memilih satu judul untuk tugas yang terdapat pada LKPD, di mana kalian akan mengerjakan di forum WA Group, ya, kemudian nanti ditampilkan. Seperti itu ya, mengerti ya, Nana? Mengerti, Bu. Ya, baik. Baiklah, Nana, silahkan kalian membagi menjadi 4 kelompok. Nanti tiap kelompok akan mengerjakan satu judul LKPD ya, Nak ya. Nah, pada LKPD yang kalian sudah baca tadi malam, di situ siswa diminta untuk membuat leaflet ya, dan mendiskusikan di forum WA Group. Nanti siswa akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas, gitu ya. Hasil dari leaflet kalian akan kalian praktekkan pada pertemuan kedua nanti ya, Nak ya. Seperti itu, mengerti ya? Ya, Ibu, mengerti. Kalau begitu, mari kita kerjakan. Mari kita kerjakan ya, kita berdiskusi. Nah, anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan sambil berdiskusi di WA Group, sambil mengerjakan leafletnya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil pekerjaan kalian? Adakah yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ini masih mengerjakan. Sepertinya ini Mbak Devilusi mau nanya ya? Adakah yang mau bertanya? Saya, Bu, mau tanya. Oh iya, silakan Firdaus. Ya, Bu, saya mau tanya, di grup kami kan sudah berdiskusi tentang pengobatan pasien TB. Apakah di leaflet nanti saya juga menuliskan semua itu ya, Bu, macam-macam obat TB?
atau hanya pengobatannya saja, lama pengobatannya saja, Bu? Ya, baik. Terima kasih Firdaus. Bagaimana temannya? Ada yang mau memberi pendapat? Maaf Bu, saya mau berpendapat boleh? 95. Ya, boleh silakan Anggun. Kalau menurut saya tidak perlu dituliskan Bu nama obatnya. Cukup lama pengobatannya saja akibat dari yang dia lalai obat itu saja. Jadi tidak perlu menuliskan nama obatnya. Begitu Bu. Oh ya, terima kasih. Baik, bagus sekali ya pendapatnya si Anggun. Saya senang ya. Mungkin nanti Firdaus bisa membuat leaflet seperti yang Anggun bilang. Di sini tujuan Anggun yang bisa saya isyaratkan ya. Mungkin di sini untuk menekankan saja pada pendidikan kesehatan minum obatnya saja, seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, karena waktu pengerjaan sudah habis, mari kita sekarang presentasi. Silakan tiap kelompok mempresentasikan hasil leaflet dan diskusinya tadi ya. Silakan secara bergiliran untuk menjadi moderator dan notulen. Nah, di mana saat kelompok satu presentasi, kemudian kelompok 2 moderator, dan kelompok 3 menjadi notulen. Begitu seterusnya ya anak-anak ya. Nah, baik, saya tanya siapa yang akan menjadi moderator dan notulen untuk kelompok 1? Saya Bu. Ada yang bersedia? Saya saja. Oh iya. Ya, monggo silakan Mbak Okta. Dan untuk yang notulen siapa? Ada yang mau jadi notulen? Siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Firdaus menjadi notulen ya. Jadi untuk kelompok 1 sudah ada yang mengajukan diri menjadi moderator dan notulen. Jadi mari kita langsung mulai presentasinya ya anak-anak. Saya silakan kepada moderator untuk memulai presentasinya. Silakan Mbak Okta. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti saya akan berperan menjadi moderator dalam diskusi kelompok. Langsung saja silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, sudah selesai. Oh iya, terima kasih untuk Cynthia, perwakilan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Siapa? Oh, iya. Ya, Devi. Silakan Devi untuk mengomentari dari presentasi dari kelompok 1. Ya, ya Bu. Dilihat dari presentasinya tadi, saya ingin bertanya. Dari leaflet yang disampaikan oleh kelompok 1, itu dituliskan bahwa orang TB yang berinteraksi dengan orang lain itu harus memakai masker. Sedangkan saya pernah menemukan tetangga saya, Bu. Itu ketika bertemu dengan orang tidak memakai masker. Bagaimana ya, Bu, caranya saya menegur orang itu? Menurut pendapat kelompok 1, bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Terima kasih Devi untuk tanggapannya. Untuk kelompok 1 mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Devi tadi. Ya, baik, terima kasih ya Devi atas pertanyaannya. Menurut saya dan kelompok, jadi saat menemukan orang yang seperti itu tadi, sebaiknya kita sebagai orang yang mengerti tentang kesehatan, kita mengedukasi pasien, memberitahu informasi-informasi yang penting kepada pasien tentang bahaya penyakit TBC tersebut kepada orang di sekitar kita, termasuk juga anak-anak dan bayi. Menurut kelompok kami seperti itu. Oke, terima kasih Cynthia atas jawabannya. Bagaimana Devi, apakah sudah paham dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1?
Iya Bu, saya akan coba ya nanti Iya. ketika nanti ketemu tetangga saya. Oke, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lainnya? Jika tidak ada, saya kembalikan lagi ke Bu Yuli. Monggo Bu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Bagus sekali presentasinya untuk kelompok 1. Saya lihat leafletnya juga penuh gambar, sangat menarik sekali. Terus sedikit saya membantu untuk menjelaskan saja ya. Jadi benar yang dipaparkan dari kelompok 1 bahwa saat kita menemukan pasien yang kurang sadar akan bahaya penurunan TB ini, memang sebaiknya yang diedukasi juga lingkungan ya nak ya. Jadi selain pasiennya yang kita edukasi, tapi juga lingkungan sekitar, terutama yang paling penting itu adalah keluarga yang tinggal satu rumah. Jadi sehingga saat kita menemukan atau sehingga saat keluarga pasien menemukan bahwa si pasien ini tidak atau lalai terhadap TB-nya tersebut dan membahayakan orang sekitar, dia bisa memberi edukasi atau membantu untuk menjauhkan dari orang lain, kontak langsung dengan orang lain, seperti itu ya. Baik, karena sudah selesai presentasinya, hasilnya juga sangat bagus sekali. Saya juga akan mengevaluasi hasil pekerjaan kalian ya. Jadi leaflet yang kalian buat sudah sangat bagus sekali sesuai dengan judul yang saya minta. Nah, nanti saat pertemuan kedua silahkan siapkan baik-baik alat yang akan kalian gunakan untuk praktek pendidikan kesehatan kepada temannya ya nak ya. Ngerti? Ya apa Bu? Alat-alatnya Bu yang harus disiapkan. Terserah apa sekarang seperti ini contohnya Mbak Devi mau pendidikan kesehatan tentang diet pasien TB contohnya ya. Jadi Mbak Devi bisa bawa contoh makanan-makanan, gambar-gambar makanan gitu yang memang cocok pada pasien TB seperti itu. Jadi alat peraga seperti itu bisa Mbak Devi ya. Jadi kira-kira yang bisa memberikan edukasi yang baik terhadap pasien dengan pendidikan kesehatan perawatan TB seperti itu ya Mbak Devi ya. Ya Bu Yuli, makasih. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini tentang mengenai TB. Terus kemudian sekarang Ibu ingin bertanya. Nah, setelah kalian mempelajari materi TB ini, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Mungkin silakan ada satu anak yang mau resign untuk berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Oh ya, Firdaus silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya izin berpendapat. Perasaan saya setelah mengikuti mengikuti mata pelajaran ini, saya senang sekali Bu, karena ini merupakan ilmu baru bagi saya. Dan saya sekarang sudah paham betul bagaimana cara membuat leaflet dan bagaimana mengaplikasikannya dari manfaat leaflet ini. Begitu Bu Yuli, terima kasih. Bagus sekali, terima kasih. Bagus sekali Firdaus ya. Nah, terima kasih nak ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kalau setelah ini kalian akan Ibu berikan post test ya, soal post test yang akan kalian kerjakan pada Google Form. Nah, silakan dikerjakan kurang lebih 30 menit ya nak, karena nanti Google-nya akan terkunci sendiri, seperti itu ya. Jelas anak-anak? Jelas Bu. Jelas Ya, Bu. jadi jangan keluar dulu setelah Gmeet ini, silakan langsung ke Google Form-nya ya. Baik. Nah, kalau sudah jelas, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya di materi yang sama dengan penyakit TBC, dan nanti kalian akan melakukan pendidikan kesehatan pada temannya sendiri tentang TB ya nak ya. Baik, sebelumnya saya upload dulu untuk kelompok 1 karena leafletnya sangat bagus sekali ya. Jadi untuk yang lain juga jangan berkecil hati, nanti diperbaiki lagi ya di rumah biar jauh lebih baik lagi. Baik, silakan Devi untuk dipimpin doa.
Ya Bu, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini teman-teman, kita berdoa untuk pelajaran hari ini. Kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mbak Devi dan anak-anak semua. Jangan lupa menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatannya ya. Jangan lupa menggunakan masker double, kemudian cuci tangan, dan kalau bisa memang menghindari kerumunan ya Nak, jika tidak terlalu penting. Baik, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.